Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan diikuti oleh anak-anak dengan tertib. Oke, sebelum mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak ya Vivi. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dari pekan kemarin. Nah, pekan kemarin itu kita mempelajari tentang peluang khususnya peluang teoritis dan peluang empiris. Bu, kenapa materinya masih sama? Materinya memang sama, tapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Are you ready, guys? Ready. Oke, kita mulai. Nah, kita cek dulu nih tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Yang pertama, yaitu menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel atau diagram batang. Sebetulnya di pertemuan pekan yang sebelumnya itu kita sudah sedikit menyinggung ya mengenai diagram batang, karena di salah satu contoh soal kemarin itu ada penyajian diagram batang, tetapi kita harus mendeskripsikannya kemudian menghitung peluang empirisnya. Nah, sekarang kita akan menyajikan data hasil percobaan ke dalam tabel, lalu mengkonversikannya ke dalam diagram batang. Setelah itu kita akan menghitung peluang empiris dari hasil percobaan kita. Kemudian kita akan menganalisis ulang perbedaan antara peluang teoritis dan empiris, serta yang terakhir kita akan menyampaikan penalaran dan alasan secara matematis. Penalaran dan alasannya itu adalah alasan mengapa hasil dari peluang teoritis dan empiris itu selalu berbeda. Akankah ada suatu waktu perhitungan di mana hasil peluang teoritis dan peluang empiris itu bisa sama atau mendekati? Peluang itu dapat membantu kita dalam memprediksi sesuatu. Kira-kira nih, ada yang masih ingat gak? Peluang teoritis itu peluang yang dihitung berdasarkan apa? Kan ada dua ya, ada peluang teoritis, ada peluang empiris. Kalau misalkan peluang teoritis itu dihitung berdasarkan apa ya? Kejadian. Rumus atau asumsi kita sendiri. Kemudian kalau peluang empiris itu dihitung berdasarkan Frekuensi kejadian. atau percobaan ya. Rumus untuk peluang teoritis itu ada apa? PA sama dengan per. Oke, bagus sekali Aulia, terima kasih. Kemudian kalau peluang empiris itu rumusnya apa? FA per N. Oke, Masya Allah. Sepertinya Aulia belajar dulu ya di rumah. Teman-temannya gimana? Belajar dulu gak? Oke, mungkin tadi masih agak shock ya ditanya secara tiba-tiba. Oke, nih kita buktikan nih. Nah, betul ya, peluang teoritis itu rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Lalu untuk peluang empiris itu rumusnya adalah PA sama dengan NA per N. Oke, karena sudah diingatkan, sekarang ada lagi nih pertanyaan. Kira-kira nilai peluang itu ada di rentang berapa sampai berapa? 0 Dari 1. Oke, kalau misalkan peluang 0 itu bagaimana atau seperti apa? Tidak mungkin terjadi. Oke, kalau misalkan peluangnya 1. Pasti terjadi. Terus kalau misalkan nilai peluang itu antara 0 sampai dengan 1. Mungkin terjadi. Masya Allah, terima kasih ya untuk jawabannya. Sangat masih pada ingat ya, ternyata betul sudah belajar dulu di rumah. Nah, itu ya. Nilainya itu ada 0, 1, dan di antara 0 dan 1. Kalau misalkan peluangnya 0, itu ketika kita melempar sebuah dadu, kita mengharapkan angka yang munculnya itu adalah
7. Kalau misalkan peluangnya 1, contohnya adalah ketika kita menarik sebuah kartu di setumpukan kartu, ya berarti kita akan mendapatkan 1 kartu. Nah, integrasi Al-Qur'annya, kenapa kita perlu untuk mempelajari peluang teoritis dan empiris? Itu ada di surat Al-Imran ayat 191. Ada yang mau membacakan? Ibu, boleh Vivi silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Masya Allah, bacaannya sangat fasih sekali ya. Nah, di sini ada juga arti dari ayat tersebut. Nah, kalau misalkan kita telaah ulang, kenapa ayat ini dijadikan integrasi untuk materi peluang? Karena dari ayat ini ternyata secara tidak langsung kita itu diperintahkan atau diberitahukan untuk senantiasa berpikir secara kritis dan ilmiah. Salah satunya adalah dengan mempelajari peluang teoritis dan empiris, karena dengan mempelajari peluang ini otomatis kita itu sedang memperkirakan atau mengamati atau memahami secara mendalam ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu contoh dari pengaplikasian peluang dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ramalan cuaca. Oke, kita next. Nah, tadi kan udah diingatkan perihal materi, kemudian integrasinya, kemudian tentang nilai. Jadi, apakah udah siap untuk latihan soal? Siap. Oke. Nah, di sini ada tabel. Pertanyaannya yaitu, sebuah kelompok siswa telah melakukan percobaan pelemparan satu buah dadu sebanyak 30 kali. Berarti MS-nya atau ruang sampelnya ada 30. Berikut adalah hasil yang mereka peroleh. Di sini mata dadu berjumlah 1 muncul sebanyak 3 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 4 kali, dan seterusnya sampai ke jumlah mata dadu 6 muncul sebanyak 5 kali. Nah, pertanyaan yang pertama, hitunglah peluang teoritis munculnya setiap angka pada dadu. Tadi rumus peluang teoritis itu adalah PA sama dengan NA per NS. Karena peluang teoritis itu kan dihitung berdasarkan asumsi kita nih. Berarti kita bisa mengasumsikan bahwasanya setiap satu mata dadu yang muncul itu hanya munculnya 1 kali. Jadi mata dadu 1, 2, 3, 4 maupun yang ke-6 itu peluang teoritisnya adalah 1 per 6. Kemudian hitunglah peluang empiris untuk angka 3 berdasarkan hasil percobaan. Nah, coba angka munculnya 3 itu frekuensinya berapa? 7. Berarti peluang empirisnya 7 per 30. Atau sama dengan bilangan desimalnya berapa? 0,23. Oke. Terus ya, pertanyaan yang ketiga, kita disuruh untuk menjelaskan perbedaan antara peluang teoritis dan peluang empiris untuk angka 3. Kita cek langsung ya jawabannya. Tadi benar nih, yang peluang teoritis itu hasilnya adalah 1 per 6 atau 0,167. Kemudian yang peluang empiris, frekuensi angka 3-nya 7, jumlah percobaannya 30, sehingga peluang empiris angka 3 itu adalah 7 per 30. Lalu, perbedaan antara peluang teoritis dan peluang empiris untuk angka 3 itu dari nilai juga sangat berbeda ya. Kalau misalkan peluang teoritisnya adalah 0,167, kalau misalkan peluang empirisnya itu adalah 0,233. Nah, ternyata perbedaan ini terjadi karena peluang teoritis itu didasarkan pada asumsi bahwa semua hasil memiliki kemungkinan sama secara ideal. Seperti tadi ya,
bahwa kalau misalkan kita menghitung peluang teoritis, kita mengasumsikan satu mata dadu itu munculnya hanya 1 kali dari 6 mata dadu. Nah, kemudian kalau misalkan peluang empiris itu didasarkan pada hasil nyata yang bisa dipengaruhi oleh faktor kebetulan karena jumlah percobaan terbatas. Jadi kalau peluang empiris, datanya nyata hasil percobaan kita sendiri. Lalu apakah nilai dari peluang teoritis dan peluang empiris ini akan selalu berbeda? Kayak misalkan, kenapa sih harus ada peluang teoritis yang dijadikan sebagai acuan kalau semisal nilai antara kedua ini itu selalu berbeda? Nah, di sini kan ada kata-kata percobaan terbatas. Kita cek ke pertanyaan nomor 4. Apakah hasil empiris akan selalu sama dengan peluang teoritis? Jawabannya tidak selalu sama. Terutama jika jumlah percobaannya masih sedikit. Kayak percobaan angka 3 tadi ya. Percobaannya kan hanya 30 kali. Berarti itu termasuk sedikit. Nah, kalau misalkan percobaannya diperbanyak, misal percobaannya 100 atau sampai dengan 1000 kali nih, kemungkinan besar peluang empiris itu hasilnya akan mendekati nilai dari peluang teoritis. Hal ini terjadi karena apa? Karena di dalam jangka panjang pengaruh faktor kebetulan akan semakin kecil. Jadi hasil antara peluang teoritis dan peluang empiris itu bisa berbeda, bisa mendekati sama. Karena apa? Karena ada faktor yang mempengaruhi, yaitu banyaknya percobaan. Semakin banyak percobaan, maka kemungkinan besar nilai peluang empiris akan nyaris sama dengan peluang teoritis. Hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh faktor kebetulan yang dalam jangka panjang itu akan semakin mengecil. Oke. Nah, udah paham kan ya perbedaan antara peluang teoritis dan peluang empiris itu seperti apa? Berarti udah siap untuk evaluasi. Oke, di sini sudah ada website bisa kalian kunjungi, tapi sebelum itu boleh dibagi dulu kelompoknya. Satu kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kemudian kalian kunjungi websitenya. Nah, ini untuk tampilan utamanya udah kan sama? Oke, kalau kalian scroll ke bawah akan ada deskripsi kelas. Kemudian di sini Ibu juga menyematkan tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila hingga pengetahuan dan keterampilan prasyarat untuk mengampu pembelajaran hari ini. Kalian scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada berbagai link ya. Ibu sematkan link buku pelajarannya, link media interaktifnya. Media interaktif itu PPT yang tadi yang ditayangkan. Kemudian ada di sini link tugas kelompok dan tugas individu. Karena tadi sudah dibagi kelompok, silahkan kunjungi link tugas kelompoknya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sudah sama? Sudah. Oke, jadi kalian bersama kelompok masing-masing itu akan melakukan percobaan peluang. Lalu setelah melakukan percobaan, kalian akan menyusun laporannya nih. Yang pertama, jangan lupa diisi dulu kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Kelasnya juga kelas 9 A, B, C, atau D. Lalu tanggal berapa. Dan di sini ada medianya ya, karena kita akan tujuannya yaitu untuk menentukan dan membandingkan peluang teoritis serta peluang empiris dari hasil pelemparan dadu. Tapi Bu, dadunya nggak bawa. Ya, karena kita akan melakukan percobaannya itu menggunakan media digital. Jadi nanti sebelum ke langkah ini ada alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Ini ada media simulasi digital. Siapkan handphone atau laptop kalian. Kemudian kalian juga boleh menyiapkan alat tulis untuk kereta, kalkulator jika diperlukan, dan jangan lupa laptop dan smartphone-nya disiapkan. Kemudian langsung masuk ke website tugas kelompok. Oke, udah siap semuanya? Nah, langkah-langkah percobaannya nih. Pertama-tama, sebelum kalian membuka web ini ya, web lempar dadu,
kalian jangan lupa untuk menyalin template laporan ini ke akun Canva masing-masing kelompok ya. Jangan langsung diedit di sini. Oke? Paham? Paham. Oke, kalian sekarang buka nih website untuk pelemparan dadu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Udah sama? Sama. Oke, pertama-tama kalian ke bagian row yang ada angka 2-nya. Kalian ubah dulu angkanya ke angka 1. Oke, kenapa? Karena di sini kita akan melakukan percobaan pelemparan dadu itu hanya 1 buah dadu ya. Kemudian, Bu, gimana nih cara melihat hasil pelemparan dadunya? Kalian tinggal klik tombol yang roll dice. Nah, nanti akan muncul hasil pelemparan pertama. Di sini hasil pelemparan pertamanya adalah mata dadu 3. Oke, kita balik lagi ke laporan. Nah, kalian setelah membuka website simulasi, lakukan pelemparan dadu sebanyak 30 kali ya. Harus 30 kali. Lalu kalian catat hasil setiap lemparannya pada tabel di halaman selanjutnya. Nah, di sini di tabel hasil percobaan. Kalian catat angka dadu 1 munculnya berapa kali. Boleh menggunakan tulis terlebih dahulu atau boleh dicatat di buku tulis, lalu nanti hasilnya dimasukkan ke frekuensi, itu bebas. Lalu kalian setelah mengisi frekuensinya, dihitung peluang empirisnya. Untuk peluang teoritisnya, itu sudah terisi karena akan sama ya, yaitu 1/6 atau 0,167. Kalian lakukan sampai 30 kali. Setelah itu, di sini juga ada ya petunjuknya lagi. Takutnya di langkah-langkah itu kalian belum mengerti, ada petunjuknya lagi di bawah. Nah, setelah itu, setelah kalian melakukan 30 kali percobaan dan mencatatnya di tabel, setelah menghitung peluang empirisnya juga, kalian harus membuat diagram batang berdasarkan frekuensi dari hasil percobaan. Dengan sumbu X-nya itu adalah angka dadu 1-6 dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi atau nilai peluang. Jadi nanti di sininya frekuensi, di sininya adalah mata dadu. Paham? Oke. Setelah itu kalian simpulkan hasil percobaannya. Kesimpulannya seperti apa? Kalian simpulkan hasil nilai dari peluang teoritis dan empirisnya itu berbeda jauh atau mendekati atau nyaris sama. Kemudian kalian mengungkapkan pendapat kalian juga tentunya harus logis dan matematis ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, apakah udah selesai? Kelompok siapa yang mau presentasi ke depan? Happy, Bu. Oke, boleh kelompok happy ya. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lainnya jangan lupa untuk menyimak dan nanti bandingkan nih hasil perhitungannya dengan kelompok happy, apakah sama atau berbeda. Oke, boleh silakan happy. Ibu ditulis di papan. Di sini aja ditampilkan sebentar ya. Silakan happy. Maju ke depan. Sentuh kelompoknya dengan Abi ya, tapi yang ke depan 1 orang saja. Nah, ini untuk silakan happy. Teman-temannya menyimak ya. Oke teman-teman, izin untuk mempresentasikan ya. Ya. Nah, kan tadi kita harus mensimulasikan dadu sebanyak 30 kali. Nah, di sini Happy sama Adi mendapat hasil untuk frekuensi mata dadu 1 itu munculnya sebanyak 4 kali. Kemudian yang mata dadu 2 6 kali, mata dadu 3 7 kali, mata dadu 4 2 kali, mata dadu 5 3 kali, mata dadu 6 8 kali. Nah, kemudian untuk menghitung peluang empirisnya itu tadi rumusnya apa teman-teman? FA dibagi dengan N. Nah, di sini untuk N-nya karena kita
mengosok sebanyak 30 kali, maka nilai N-nya 30. Nah, untuk peluang empiris mata dadu 1, karena frekuensinya 4 kali, maka 4 dibagi 30. Hasil desimalnya yaitu 0,133. Kemudian mata dadu 2, maka peluang empirisnya itu 6/30, hasilnya 0,2. Kemudian peluang bisa dilihat ya, sampai yang akhir itu mata dadu 6, frekuensinya 8, berarti 8/30, hasilnya 0,67. Untuk peluang teoritis itu sama, setiap mata dadu memiliki peluang 1/6 atau 0,167. Oke. Selanjutnya nih diagram batangnya, coba dicek ya kelompok lain. Untuk diagram batangnya, nah untuk yang horizontal itu untuk mata dadunya, berarti mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Kemudian untuk yang vertikalnya itu untuk berapa kali munculnya si nilai mata dadu, berarti tadi yang 1 munculnya 4, berarti sampai 4. Kemudian mata dadu 2 sampai 6, berarti 6 sampai seterusnya ya. Sama nggak teman-teman? Beda. Oh iya, itu. Beda. Oke. Lanjut kesimpulan. Nah, bisa dilihat ya, berdasarkan hasil percobaan selemparan dadu sebanyak 30 kali diperoleh bahwa peluang empiris setiap angka itu bervariasi. Tadi bisa dilihat ya, dari mata dadu 1 sampai 6 peluang empirisnya itu berbeda. Sedangkan untuk peluang teoritis itu memiliki peluang yang sama untuk setiap mata dadunya, yaitu 0,167. Nah, sudah dibahas juga tadi sama Ibu Tiras ya. Kalau semisalkan percobaannya itu terbatas, nilai hasil empiris itu bisa berbeda dengan nilai teoritis. Tapi ketika percobaannya ditambah lebih banyak, itu nanti bisa jadi hasil empiris mendekati nilai peluang teoritis. Oke, terima kasih kelompok Happy, berikan tepuk tangannya anak-anak. Silakan kembali ya. Bagaimana nih? Perhitungannya itu mendekati peluang teoritis atau masih jauh berbeda kelompok yang lainnya? Mendekati. Oke, kelompok masih jauh. Oke, jadi tergantung ya, karena ini percobaannya terbatas hanya 30 kali, maka mungkin saja mendekati, mungkin saja malah berbeda jauh. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau begitu, kalian nanti kembali lagi ya ke web ini, web kelas peluang. Nah, nanti ada di sini ada tugas individu, silahkan dikerjakan di rumah. Ibu kasih deadline, jangan sampai nanti mengerjakannya itu lewat deadline ya, karena nanti itu akan mengurangi nilai kalian. Nah, sebelum ditutup, ada yang bisa menyimpulkan? Atau mungkin kita simpulkan sama-sama ya. Tadi kita udah belajar mengulas mengenai peluang teoritis dan empiris. Peluang teoritis itu dihitung berdasarkan rumus matematika atau asumsi kita. Kalau peluang empiris dihitung berdasarkan percobaan. Oke. Terus ternyata hasil dari perhitungan peluang teoritis dan empiris itu mungkin saja berbeda jika percobaannya terbatas. Maka dari itu, semakin banyak percobaan, maka nilai peluang empiris itu kemungkinan besar akan mendekati nilai peluang teoritis. Oke, sebelum ditutup silakan dipimpin lagi untuk membaca doa. Oke teman-teman, sebelum selesai pembelajaran, mari kita baca doa dalam hati mulai. Berdoa langsung. Oke, terima kasih ya Vivi, dan terima kasih juga untuk yang sudah ke depan dan terima kasih juga untuk semuanya telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan tertib.
Kelas hari ini Ibu tutup, pekan depan kita ketemu lagi untuk membahas tentang pemahaman mendalam hubungan antara peluang teoritis dan empiris. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.